Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahir Budiman dengan NPM 2020111030040 ingin menjelaskan tentang kepemimpinan politik nasional. Pertama itu, apa itu kepemimpinan nasional? Menurut dari Lemhanas, kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk pemberdayaan sumber daya bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional sesuai moral, etika Pancasila serta Undang-Undang 1945 dengan tengah perubahan dunia. Di tengah perubahan dunia. Jadi kepemimpinan nasional itu seseorang atau kelompok elit bangsa yang mengerti mengerti Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 kalau di Indonesia ya. Ini kan menurut Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Jadi kepemimpinan nasional itu, jadi seorang pemimpin nasional di Indonesia tuh harus pandai memperdayakan sumber-sumber daya untuk bisa mencapai tujuan nasional sesuai moral, etika Pancasila, dan serta UUD 1945 di tengah perubahan dunia. Jadi kan di dunia ini terus berubah gitu ya. Yang terkadang seperti dulu gitu kan. Kayak dulu gitu kan, berubah terus. Yang dahulu bangsa-bangsa Arab menjadi penguasa, tapi sekarang bangsa-bangsa barat yang menjadi penguasa gitu kan. Itulah berubah gitu kan, terus berubah. Maka dari itu seperti kata Soekarno, sejarah itu bisa diulang gitu kan. Sejarah itu pasti bisa diulang. Ini juga termasuk dari pemikiran filsuf terkenal Hegel atau Karl Marx gitu ya, saya lupa. Pokoknya kan Karl Marx dan Hegel itu kan saling berkaitan. Entah itu si Karl Marx yang berbicara atau Hegel, saya lupa. Dia itu berbicara kalau Karl Marx berarti teori sejarah itu bisa berubah. Maksudnya bisa terulang dan bisa berubah gitu. Jadi sejarah itu bisa diulang-ulang walaupun konteksnya itu kan peristiwanya itu hampir mirip gitu loh. Enggak sama tapi hampir mirip. Lembaga yang mencakup dalam kepemimpinan nasional itu adalah legislatif dan eksekutif. Kenapa? Karena ini kan tentang politik ya. Tentang partai politik. Jadi lembaga yang harus dipilih tapi dengan persyaratannya itu harus memiliki partai politik. Contohnya di DPR itu banyak sekali kursi-kursi yang dipegang oleh partai politik PDIP. Yang paling sedikit itu kalau nggak salah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, karena disebut partai milenial dan itu juga merupakan partai baru di Indonesia gitu kan. Jadi masih dalam tahap perkembangan. Lembaga DPR, MPR dan DPD itu lembaga legislatif yang dipilih melalui parpol gitu ya. Jadi misalnya nih, jadi kan pemilu itu kan ada ada pilkada, pemilu, sama ini pemilihan DPR itu, terus sama pemilihan partai politik itu loh, yang paling banyak. Nah, di dalam pemilihan partai politik
partai politik itu yang paling banyak itu akan menguasai kursi-kursi di DPR. Nah, saya bingungnya itu, kan ini kan pemilu itu kan merupakan pemilihan secara umum ya, yang dipilih yang sesuai dengan hak-hak orang, hak-hak individu. Nah, di dalam pemilihan partai politik ini kan banyak sekali partai-partai ya, terutama PDIP, Golkar dan sebagainya. Tetapi mengapa partai politik yang besar itu yang terkenal dengan bantengnya itu merupakan penghasil. Ini menurut berita-berita ya, saya kan baca berita di CNN, di Kompas, di yang lainnya juga gitu kan. Partai politik yang besar ini menghasilkan banyak sekali para koruptor itu, tapi dia itu tetap menjadi partai terkuat. Saya bingungnya kenapa partai yang menghasilkan banyak koruptor itu bisa menjadi partai terbesar, sedangkan seharusnya ya, ini kan pemilu, ini kan juga pasti sudah diketahui banyak orang lain ya, tapi kenapa bisa gitu loh. Nah, terus ada lembaga eksekutif, itu adalah presiden dan wakil presiden dan serta menteri-menterinya, itu juga dipilih melalui partai politik. Ini dalam kegiatan presiden dan wakil presiden ini itu sering terjadi tipe transaksional. Jadi ketika ini kan presiden dan wakil presiden itu kan dari menganut beberapa partai politik. Contohnya ketika Jokowi itu kan dia didukung oleh partai politik PDIP, banyak gitu partai-partai nasionalis, partai-partai liberal nasionalis gitu, partai-partai kanan, yang artinya partai-partai ini itu mendukung presiden supaya nanti mendapat benefit gitu loh, karena didukung. Dan ketika terpilih dan jadi presiden dan wakil presiden itu nggak harus sih, tapi kayak harus membalas budi, bukan harus, tapi kayak orang Indonesia itu kan terkenal dengan tidak enak gitu loh, kayak dibantu tapi tidak membalas budi tuh di hati orang Indonesia itu sangat kental sekali akhlak budi pekertinya. Tapi kan kalau di sini akhlak budi pekertinya itu negatif, karena kan seharusnya kan nggak ada kegiatan nepotisme gitu di dalam ini. Jadi presiden terpilih, nah para partai politik yang mendukungnya itu meminta jabatan di dalam menteri itu. Misalnya Menteri Luhut itu kan dari PDIP, itu nggak pernah itu dia itu menteri multi talenta, itu dia nggak bisa diganti, dia pindah-pindah aja gitu, dia multi talenta gitu, karena kan dia dari partai politik yang besar gitu. Selanjutnya, mengapa perlu kepemimpinan politik dalam lingkup nasional? Pertama, faktor sumber. Seorang pemimpin yang memimpin negara Indonesia ini, lingkup nasional, itu harus bersumber dari mana? Dari partai mana?
Misalnya dulu itu ada Susilo Bambang Yudhoyono, dia dari Partai Demokrat, Demokrasi Rakyat gitu kan. Wah, ideologinya merupakan demokrasi dari rakyat gitu kan. Yang benar-benar berdemokrasi. Dia benar-benar demokrasi waktu itu. Makanya itu harus dilihat dari faktor sumber, misalnya dia dari mana, terus asal usulnya dari mana, jadi harus jelas ya. Yang kedua, faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga menentukan bagaimana cara eh, pemimpin itu melakukan kepemimpinannya. Misalnya kalau cuma S1, seorang pemimpin hanya S1, sedangkan yang dipimpinnya, anggota-anggotanya itu tuh S2, S3, S4, S4, S2, S3 profesor, itu nanti akan merasa dikucilkan. Nah, faktor pendidikan itu bukan hanya dari itu sebenarnya, cuman kan karena sebuah gelar itu kan, menurut saya nih ya, realistis aja. Sebuah gelar profesor gitu kan, itu merupakan tanda seseorang itu kan berwawasan luas ya. Walaupun dia S1, S2, S3 profesor itu cuman katanya gelar bahwa dia itu pernah berpikir, bukan seorang yang berpendidikan, tetapi kan menurut saya ilmu dulu baru peradaban gitu loh. Jadi seorang yang berilmu itu pasti sudah memiliki adab, tetapi belum apa seorang yang beradab pasti sudah memiliki ilmu, tetapi seorang yang ilmu belum tentu memiliki adab. Jadi faktor pendidikan itu juga perlu supaya nanti semakin tinggi seseorang, tapi juga nggak bisa sih kayak eh faktor pendidikan itu bisa di apa ya, bisa disalahgunakan gitu karena kepintarannya dia. Nah, ini termasuk salah satu peradaban apa, ilmu dulu apa apa setelah ada ilmu baru adab gitu loh. Seorang yang berilmu itu seharusnya seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk gitu. Ini termasuk salah satu dari ini ya, konsep konsep pemikiran tasawuf ya. Dia semakin berisi itu semakin rendah hati gitu. Bukan itu bukan seorang yang berpendidikan itu semakin tinggi ilmunya, semakin mengkangkang, semakin menyalahkan orang lain gitu loh. Bukan, seorang yang berilmu itu semakin tinggi tuh karena menurut konsep Islam ya, seorang yang berpendidikan itu akan dipertanggungjawabkan ke pendidikannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan ditanggungjawabkan oleh Allah nanti di akhirat. Seorang profesor akan dipertanggungjawabkan gelar profesornya. Seorang S3 akan dipertanggungjawabkan gelar S3-nya. Karena kan gelar itu menandakan bahwa dia itu adalah, gelar itu kan diberikan karena dia itu mendapatkan sebuah reward gitu, sebuah hadiah yang sudah dia capai, yang sudah dia perjuangkan, dan dia diberikan reward itu oleh lembaga institusi pendidikan gitu. Ini kan kalau konsep dalam pendidikan diberikan, nah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Yang kedua, yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini kan banyak, ada transaksional dan lain apa, visioner, demokratis. Cuman karena di Indonesia politik nasional itu kan kental sekali dengan demokratisasinya, yang merupakan rakyat adalah pemimpin tertinggi seharusnya. Ini kan menurut filsafat siapa ya? Rakyat itu adalah institusi tertinggi, tetapi karena adanya negara, rakyat merupakan institusi tertinggi kedua setelah negara. Negara itu adalah kekuasaan paling tinggi yang mengatur rakyat. Jadi bingung sekali nih. Ini kan konsepnya kan
Indonesia ini kan demokrasi, tetapi karena adanya negara membatasi hak demokrasi ini, gitu. Bingung nggak? Saya juga bingung sebenarnya. Yang keempat, yang terakhir, etika dan budi pekerti. Seseorang yang ya tadi sudah bilang kan, ilmu dulu baru adab. Nah, kenapa faktor pendidikan dengan etika dan budi pekerti itu sangat berkaitan? Karena eh, mm, seseorang yang berilmu itu pasti akan bijaksana kan. Dan bijaksana itu dan kebijaksanaan itu menghasilkan etika dan budi pekerti. Gitu. Etika dan budi pekerti ini didapat dari ilmu filsafat, gitu, kebijaksanaan. Dan di Indonesia ini sangat suka sekali dengan orang yang tinggi, orang yang besar, tapi dia merakyat gitu. Ini karena filosofi Semar ya. Saya mendengarkan di salah satu podcast perspektif tasawuf dari Dr. Faiz Fahrudin tentang sosok Semar. Semar itu kan sebuah dewa, tetapi dia itu merakyat. Dia itu hidup bersama manusia, sedangkan dia itu berasal dari kahyangan, ya kan? Dia itu seorang dewa, tapi dia itu kayak hidupnya itu benar-benar merakyat, yang hidupnya bersama rakyat, yang dia tidak seperti dewa yang menunjukkan kekuatannya dia. Kalau Semar itu enggak. Maka apa dari itu rakyat Indonesia ingin sekali mempunyai pemimpin yang merakyat, gitu. Mengapa Jokowi menganut filosofi ini, gitu? Karena kan dia seorang yang berasal dari Solo, gitu ya, yang kental Jawanya, dan mungkin menurut saya mungkin Bapak Jokowi yang terhormat ini menganut filosofi itu, gitu. Gaya pemimpin yang diinginkan di Indonesia. Pertama, visioner. Sudah pasti kan. Seorang visioner itu pasti memiliki wawasan yang luas dan pasti bijaksana. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi seorang visioner itu kan pasti mempunyai pemikiran yang panjang gitu loh. Nah, pemikiran panjang itu diambil dari pendidikan yang tinggi gitu loh, wawasan yang luas gitu. Yang kedua, jujur, adil, dan bijaksana. Dan, sudah pasti kan, ini kan tipe-tipe yang universal. Integritas. Jadi pemimpin itu harus memiliki moral dan berpegang teguh moral-moral yang ada di Indonesia ini dan menolak untuk mengubah meskipun situasi yang dihadapi sangatlah sulit. Contohnya, ketika seorang pemimpin sudah menjadi pemimpin, terus dia itu dia kan berasal dari sebuah partai gitu kan. Nah, pemimpin partai ini menginginkan sebuah tahta gitu loh. Jadi sebuah tahta yang benar-benar bisa mengatur semuanya. Pemimpin partai ini memberi saran kepada pemimpin negara ini. Jadi pemimpin partai memberi saran kepada pemimpin negara supaya tahta ini harus dipegang oleh kamu selamanya. Diktator gitu kan. Nah, itu harus integritas tuh. Harus secara tegas bagaimana tuh kebijaksanaan seseorang pemimpin tuh di situ tuh diuji. Nah, itu kan sulit tuh. Hawa nafsu dia hawa nafsu dia pasti bergejolak tuh. Wah, tahta nih. Tapi kan sesuai dengan yang sudah-sudah gitu kan, bahwa hawa nafsu itu kan ada 3 ya. Maksudnya yang menjadikan hawa nafsu itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Nah, tahta ini kan merupakan hawa nafsu gitu.
seseorang yang berlama bertahta itu akan menjadi diktator gitu. Yang terakhir adalah memiliki rasa nasionalisme yang kuat, kredibel dan berkompeten. Jadi seseorang yang kredibel itu harus punya persepsi seseorang terhadap sifat orang lain yang bisa dipercaya. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.